Chapter 9. Dia telah menikahi seorang istri yang begitu cantik di malam pernikahannya. Dia tidak bisa menyentuh, membelai bagian tubuhnya, atau bahkan tidur di tempat tidurnya sendiri. Dia hanya bisa memeluk lututnya dengan diam-diam ketika dia bersandar di dinding di sudut kamarnya. Xiao Che sekarang benar-benar merasakan kejahatan dunia ini. Setelah beberapa saat, Xiao Che akhirnya tidak bisa membantu tetapi berkata, "Kamu tidak akan benar-benar membuatku tinggal di sini sepanjang malam." Bulu mata panjang Xia Qingyu berkibar dan lekuk anggun tubuhnya berubah sedikit untuk berbaring di tempat tidur. Dia melepaskan tirai merah tua dan tirai itu jatuh, menggantung ke bawah. Xiao Che hanya bisa melihat bayangan kaburnya yang samar di bawah cahaya lilin redup. Tiba-tiba, Xia Qingyu melambaikan tangannya dan angin dingin berangin memadamkan dua lilin merah secara bersamaan, membuat Xiao Che duduk di bayang-bayang gelap ruangan. Jika bukan tidak mungkin bagi dia untuk mengalahkan wanita ini, meskipun dia sedingin penampilannya, dia masih akan melompatinya. Aku hanya bercanda sebelumnya. Tidak hanya saya tidak mabuk, saya bahkan tidak minum satu teguk sepanjang sore ini. Anda bahkan tidak bisa menerima lelucon kecil. Anda tidak memiliki selera humor. Xiao Che bergumam kesal. Saya tahu Anda tidak mabuk, Xia Qingyu menjawab dengan dingin. Tapi aku benar-benar benci orang-orang yang bisa buang air besar dan buang air kecil di mana saja. Buang air besar dan buang air kecil, di mana saja? Mungkinkah ketika dia mencoba mengeluarkan anggur dari Sky Poison Pearl? Mata Xiao Che melebar ketika dia melompat dari sudutnya. Kau bilang aku buang air kecil sembarangan di mana saja. Dengan mata yang mana Anda melihatnya? Anda hanya mendengar suara saya menuangkan anggur, menuangkan anggur, menuangkan anggur. Sebagai seorang lelaki terhormat dari klan Xiao, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berbudaya dan kotor seperti itu. Anda diizinkan untuk memandang rendah kekuatan mendalam saya tetapi tidak menghina karakter dan kepribadian saya yang mulia. Sedikit putih setelah Xiao Che meraung padanya, dia mendengar suara santai suara Xia Qingyu, saya hanya bercanda juga. Xiao Che hampir memuntahkan darahnya. Tertekan, Xiao Che kembali ke sudutnya dan menjadi diam lagi. Wanita ini benar-benar tahu bagaimana bercanda. Biasanya dia akan tidur dengan nyaman di tempat tidurnya tetapi pada malam pernikahannya, dia harus tidur di sudut, tidak mungkin dia bisa tertidur. Setelah bertahan lama, Xiao Che mengeluarkan suaranya lagi. Jadi, kapan kamu kembali ke Frozen Cloud Asgard, besok, atau lusa? Xia Qingyu, Xiao Che tertawa dengan ekspresi ringan dan dengan tenang menjelaskan. Meskipun saya tahu sedikit tentang cara-cara Frozen Cloud Asgard, saya tahu bahwa mereka hanya menerima wanita. Emosi cinta dilarang dan mereka semua harus suci. Ada banyak wanita cantik di Frozen Cloud Asgard dan saya belum pernah mendengar ada yang menikah. Tapi kamu menikah denganku. Sepertinya bahkan di antara orang-orang Frozen Cloud Asgard, bakat dan hadiah Anda jarang. Anda mungkin bakat yang hanya pernah mereka lihat sekali dalam ratusan tahun. Jika tidak, mengapa lagi mereka mematahkan preseden yang menguntungkan Anda? Xia Qingyu, Xiao Che mengangkat kepalanya dan menatap kegelapan langit-langitnya. Dan melanjutkan, untuk seseorang seperti Anda, mereka akan melakukan apa saja untuk merekrut Anda ke Frozen Cloud Asgard mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Pasti ada banyak praktisi kuat yang mempelajari cara mendalam bahwa orang biasa tidak akan pernah melihat sepanjang hidup mereka, dan harta yang tak terhitung jumlahnya juga. Dalam keadaan ini, kekuatan dan status Anda yang mendalam akan melejit. Anda mungkin akan segera pergi. Apakah saya benar? Xia Qingyu tetap diam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan suara samar, sebulan lagi. Sebulan? Ekspresi terkejut Xiao Che menjadi senyum ketika dia menundukkan kepalanya dan berbisik, terima kasih. Xia Qingyu, Anda pasti telah meminta mereka untuk bulan ini. Saya ragu bahwa Frozen Cloud Asgard akan membiarkan Anda menunda perekrutan Anda dan membiarkan Anda tinggal dengan orang yang tidak berguna seperti saya melawan keinginan Anda. 1 bulan adalah waktu yang cukup lama dan Anda adalah bakat berharga mereka. Di masa depan, Anda bahkan dapat mencapai level yang sama dan bahkan setara dengan Nyonya Frozen Cloud Asgard. Orang lain mungkin menertawakan saya, mengejek saya, dan tidak pernah menaruh mata saya di mata mereka. Tetapi seseorang seperti Anda yang akan meningkatkan kepanjang yang tak terbayangkan di masa depan, bersedia menikahi saya. Anda mencoba melindungi dan mempertahankan kesombongan pria yang menggelikan seperti saya. Meskipun saya tahu Anda melakukan ini untuk membalas kebaikan almarhum ayah saya berterima kasih sama saja. Tidak perlu, Xia Qingyu menjawab tanpa emosi. Tetapi hatinya sedikit bergeser di dalam dirinya ketika dia menjadi sedikit tergerak oleh apa yang dia katakan.
Dia sama sekali tidak salah. Karena bahkan tuannya mengatakan kepadanya bahwa bakat seperti dia sangat langka seperti bahkan di Frozen Cloud Asgard. Majikannya bahkan mengatakan bahwa begitu Xia Qingyu memasuki Frozen Cloud Asgard, dia yakin bahwa dia dapat menembus alam roh yang mendalam dan bahkan mencapai alam bumi yang mendalam. Tingkat yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh praktisi nomor 1 di kota Apung, Xiao Lai, bisa mencapai. Mencapai alam bumi yang mendalam sebelum usia 20, bagi orang-orang di Floating Cloud City, itu adalah prestasi yang tak terbayangkan. Sebelum aku menikahimu, aku pikir kau akan seperti semua orang yang memelukku dengan jijik dan abaikan aku. Tetapi kamu lebih baik dari yang aku kira, tidak hanya kamu cantik, kamu juga berbakat dan baik. Sebagai seorang wanita, Anda dapat dianggap sempurna-sempurna. Ya, karena Anda baik, Anda tentu tidak akan membiarkan suami Anda tidur di sudut pada malam pernikahan Anda. Bukan, tempat tidur saya cukup besar dan pasti tidak akan ramai jika dua orang tidur di atasnya. Sebelum Xiao Che bahkan menyelesaikan kalimatnya, aura yang dingin dan mematikan bertiup melintasi ruangan dan dia menggigil. Jika kau terus berbicara omong kosong, aku akan mengusirmu. Xiao Che membungkukkan mulutnya dan dengan patuh tutup mulut ketika pantatnya yang kaku dengan pahit kembali ke tempat dia duduk sebelumnya. Ada orang di sini? Xia Qingyu tiba-tiba berseru. Setelah beberapa saat, Xiao Che mendengar suara langkah kaki yang lembut. Jika dia tidak sengaja mencoba mendengarnya, dia tidak akan pernah memperhatikan langkah kaki itu. Pemilik langkah-langkah itu tiba-tiba berhenti di depan halaman rumahnya. Langkah kaki yang hati-hati berhenti tepat di tengah-tengah halaman dan tidak melangkah lebih jauh. Karena di dalam ruangan itu adalah Xia Qingyu yang tidak tersentuh. Setelah menyelinap di sekitar halaman selama setengah hari, pemilik langkah kaki itu pergi diam-diam, dengan cara yang sama dengan diam-diam menyelinap masuk. Saat itu malam dan Xiao Yulong tidak bisa tidur. Dia memandang keluar jendela dengan ekspresi panik di wajahnya dari waktu ke waktu. Pintu terbuka dan langkah kaki Xiao yang terburu-buru masuk. Xiao Yulong menyipitkan matanya dan bertanya, bagaimana? Ini? Xiao yang dengan hati-hati melihat ekspresi Xiao Yulong dan berbicara dengan sangat hati-hati, aku baru saja datang dari tempat Xiao Che. Xiao Che tampaknya belum dikunci. Ekspresi penuh harapan Xiao Yulong turun dari wajahnya. Jantung Xiao yang berdebar kencang dan dia buru-buru berkata, tapi kamu tidak perlu khawatir bos. Xia Qingyu bahkan memandang orang-orang dari rumah gubernur dan keluarga Yuan dengan mengabaikan. Mungkin dia bahkan menyukai Xiao Che dari sampah, meskipun dia belum diusir. Itu mungkin karena dia mengasihani dia mungkin tidak ingin dia ditertawakan, meskipun dia berada di kamar yang sama dengan Xia Qingyu. Saya ragu mereka berbaring di ranjang yang sama. Dia mungkin berbaring di tanah saat ini juga, itu pasti. Wajah gelap Xiao Yulong yang tidak menentu mengarahkan matanya ke arah halaman Xiao Che. Dia mengepalkan tinjunya, Xia Qingyu adalah wanita yang saya inginkan, dan tidak ada yang bisa ikut campur dalam urusan saya pribadi akan memeriksa apa yang terjadi. Sama sekali jangan biarkan dia menyentuh Xia Qingyu. Ya, Xiao yang dengan cepat menjawab. Xiao Che kecil seperti kerdil yang digulung bola masih terjaga di sudut kamarnya di tengah malam. Dia membuka matanya dan mengangkat tangan kirinya untuk melihat pusat telapak tangannya. Dalam kegelapan, ada cahaya hijau samar mencolok yang datang dari Sky Poison Pearl. Di Azure Cloud Continent, dengan hanya kekuatan Sky Poison Pearl, dia sendiri yang menggerakkan angin dan badai dunia, tetapi juga menimbulkan kemarahan seluruh Azure Cloud Continent. Namun, ini hampir menghabiskan semua kekuatan beracunnya. Mutiara racun langit telah menyatu dengan tubuhnya untuk menjadi bagian darinya, dan dia bisa sulit merasakan adanya toksisitas yang biasa. Sebelum kematiannya di ladang pembunuhannya, ia telah menggunakan kekuatan Sky Poison Pearl untuk membantai banyak praktisi kuat. Dia telah mencabut kekuatan Sky Poison Pearl dan kekuatan beracunnya menjadi kering. Penarikan berlebih dan melelahkan adalah dua konsep yang berbeda. Jika kelelahan, perlahan bisa pulih. Namun, overdrawing secara langsung menghabiskan sumber daya, membuatnya mungkin hampir mustahil untuk mengembalikannya ke kekuatan aslinya. Sky Poison Pearl hari ini hanya memiliki kemampuan detoksifikasi, penyempurnaan, dan fusi yang paling dasar. Tentu saja, penyimpanannya juga tetap. Dengan Profin Vein-nya dinonaktifkan dan kekuatan Sky Poison Pearl terkuras, dia tidak akan pernah dipandang sebagai orang penting di kota kecil yang kecil ini.
Kurang dari P lebih besar dari fakta yang paling tidak dapat ditoleransi adalah, bahwa dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pernikahannya dengan istrinya sendiri. Jika dia ingin memiliki kekuatan, langkah paling mendasar yang harus dia ambil adalah yang pertama kali dilakukan, perbaiki vena mendalamnya yang hancur. Perbaiki vena mendalamnya, Xia Qingyu yakin bahwa vena mendalamnya tidak dapat dipulihkan dengan cara yang akan digunakan oleh praktisi biasa. Tetapi baginya, ini bukanlah hal yang mustahil karena dia adalah penerus seorang suci medis. Gurunya telah berkali-kali mengatakan kepadanya tentang teori tabib dalam bidang kedokteran. Ketika menghadapi masalah, orang harus ingat bahwa ada sebab dan akibat. Jika ada masalah, pasti ada solusinya. Jika ada orang yang menderita, pasti ada tabib. Di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan jika orang mengatakan ada satu, itu hanya kurangnya kemampuan penyembuh itu sendiri. Mengenai cara memperbaiki vena mendalamnya, Xiao Ce telah memikirkan hal itu untuk hari ini juga. Vena yang mendalam bukanlah cacat bawaan sejak lahir, tetapi dirusak oleh yang lain saat lahir. Setelah tumbuh dewasa, vena mendalamnya sekarang telah lumpuh total, membuatnya tidak dapat menggunakan metode yang paling konvensional untuk mengembalikannya. Untuk menghancurkan vena mendalamnya yang cacat lama dan membuat yang lain, dia membutuhkan setidaknya 3 hal. Istri, apakah kamu sudah tidur? Tanya Xiao Ce. Setelah lama diam, dia masih belum menerima jawaban. Batuk, istri kamu tidak benar-benar tertidur kan? Xiao Ce bertanya lagi. Namaku Xia Qingyu. Xia Qingyu menjawab dengan suara lembut yang dingin. Aku tahu namamu Xia Qingyu. Xiao Ce menggaruk alisnya dan dengan aneh bertanya. Istri, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Panggil aku Xia Qingyu, dia berkata dengan marah. Oh, oke. Xiao Ce mengangguk, dengan wajah poker, dia bertanya, istri, setelah Anda pergi ke Frozen Cloud Asgard, apakah Anda dapat memperoleh rumput permata 7 mendalam, kristal langit berurat ungu, dan inti binatang dari alam mendalam bumi? Apakah Anda bisa menguasai ketiga hal itu?